Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, dalam pembelajaran video kali ini kita akan membahas tentang teks cerita pendek atau teks cerpen. Kita akan belajar bersama-sama mulai dari pengertiannya, ciri, struktur, dan juga unsur dari teks cerpen itu sendiri. Maka dari itu, kita akan bersiap-siap, kita akan sama-sama belajar di sini. Semoga apa yang diberikan Ustadz Arif akan bisa memberikan wawasan kita tentang teks cerita pendek ini. Anak sekalian, yang pertama adalah kita akan membahas tentang pengertiannya. Cerpen atau cerita pendek adalah sebuah cerita yang bersifat fiktif, tidak nyata, yang mengisahkan sepenggal cerita dari kehidupan, yang di situ tokoh, ada masalah, sampai pada bagaimana nanti ending atau closing dari sebuah cerita yang mengandung pesan tertentu. Ini adalah sebuah cerpen. Jadi intinya apa? Cerita pendek itu adalah panjang ceritanya itu berbeda dengan novel, lebih pendek sekali. Itu kalau kita lihat dari pengertiannya. Anu sekalian, yang kedua akan kita bahas adalah bagaimana ciri-cirinya. Yang tadi barusan disampaikan Ustadz Arif, ini adalah ciri-cirinya. Apa? Mulai dari bersifat fiktif yang tidak nyata, jumlah katanya tidak melebihi dari 1000 kata, sampai pada bahwa dalam cerpen itu hanya memiliki satu alur. Hal inilah yang menyebabkan alur ceritanya, cerita itu tidak terlalu panjang berbeda dengan novel. Ini adalah ciri yang harus kita pahami dari sebuah cerita pendek. Yang berikutnya yang kita bahas adalah apa? Bagaimana struktur lah. Ini adalah nanti terkait bagaimana kita menganalisis dan bagaimana kita nanti akan membuat sebuah cerita pendek dalam prakteknya. Anak sekalian, dalam struktur cerita pendek yang perlu kita pahami ada 4. Satu adalah orientasi. Di orientasi ini adalah bagian awal yang di situ menjabarkan mengenai bagaimana latarnya, perkenalan tokohnya, itu adalah bagian di orientasi, bagian di paling awal dalam sebuah cerpen. Yang kedua adalah rangkaian peristiwa. Rangkaian peristiwa inilah adalah muatan dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh tokoh satu dengan tokoh yang lainnya. Setelah rangkaian peristiwa ini ada, permasalahan ini muncul, maka masuk di tahap yang ketiga. Apa itu? Namanya komplikasi. Bagaimana pertikaiannya, bagaimana konflik yang dihadapi tokoh satu, tokoh dua dari permasalahan yang dimiliki dari masing-masing tokoh. Yang keempat adalah namanya resolusi. Resolusi ini adalah bagian di paling akhir, di paling ujung, yaitu bagaimana nanti cerita itu diselesaikan, bagaimana solusi-solusi yang dihadapi oleh tokoh dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi tadi. Maka 4 hal inilah yang harus kita pahami nanti ketika kita menganalisis dan praktek membuat cerita pendek. Anak sekalian, materi berikutnya adalah kita akan membahas mengenai unsur dalam sebuah cerita pendek. Nanti kita bahas adalah ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Yang pertama, unsur intrinsik itu adalah unsur yang membangun sebuah karya sastra dari dalam. Unsur yang membangun karya sastra atau cerpen dari dalam tubuh dari sebuah teks cerita pendek itu. Ada apa saja? Yang pertama adalah tokoh dan karakter.
Tokoh dan karakter ini adalah orang yang menggerakkan cerita, tokoh yang menggerakkan cerita. Maka nanti akan kita kenal, ada namanya tokoh antagonis, tokoh protagonis, dan tokoh tritagonis atau trigonis. Ada tokoh yang sifatnya, karakternya itu baik. Ada tokoh yang sifat karakternya adalah jahat atau kurang baik. Dan ada tokoh yang memposisikan dirinya sebagai penengah. Bagaimana dia membantu menyelesaikan tokoh A dengan tokoh B. Maka di sini adalah keberadaannya dia sebagai tokoh trigonis atau tritagonis. Anak sekalian, keberadaan tokoh ini sangat penting. Tidak mungkin dalam sebuah cerita, dalam sebuah film, dalam sebuah pementasan teater atau drama, tidak ada tokoh. Ketika tokoh itu hadir, maka ada sifat yang dimiliki oleh tokoh. Makanya nanti muncul adalah tokohnya apa? Antagonis, tritagonis, atau protagonis. Yang berikutnya adalah kita akan bahas unsur intrinsik yang kedua, yaitu apa? Setting atau latar. Dalam sebuah ketika dimunculkan latar waktu, latar tempat, latar suasana, itulah yang dinamakan dengan latar atau setting. Yang keempat adalah alur. Kadangkala kita membaca sebuah cerita itu, Ustadz ceritanya kok membingungkan, Ustadz ceritanya kok mengejutkan di bagian akhirnya. Maka di situ seorang pengarang memainkan bagaimana alur dalam cerita itu lebih menarik. Jalan ceritanya itu diatur sedemikian rupa. Maka ada namanya alurnya maju, alur mundur, alur campuran, maju dan mundur. Ini dinamakan dengan alur atau nama lainnya adalah plot. Yang kelima adalah kita bahas mengenai sudut pandang cerita atau point of view. Ini adalah visi seorang pengarang dalam menceritakan dalam sebuah cerita tersebut. Ada sudut pandang orang pertama yang menggunakan kata aku atau saya. Ada sudut pandang orang ketiga ketika dia menggunakan kata dia atau ia. Ini adalah versi seorang pengarang ketika dia bercerita dalam karyanya. Dinamakan dengan point of view atau sudut pandang cerita. Yang berikutnya adalah gaya bahasa. Ini adalah keunikan yang dimiliki oleh seorang pengarang. Apa? Gaya bagaimana dia bercerita, mulai dari dia penggunaan majas, dia penggunaan kalimat, dia menggunakan kata-kata. Ini seorang pengarang memiliki ciri khas tersendiri, dinamakan dengan gaya bahasa. Unsur intrinsik berikutnya adalah tema atau inti cerita. Nah, ini biasanya adalah bagaimana kita setelah membaca cerita bisa menentukan kira-kira inti ceritanya apa. Nah, itu adalah kita proses bagaimana menentukan tema atau inti dari sebuah cerita. Yang terakhir adalah amanat, pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang dalam sebuah cerita. Pesan ini bersifat positif, bagaimana dia pesannya itu bisa mempengaruhi perilaku, bagaimana solusi yang dilakukan oleh tokoh. Lah inilah namanya pesan yang ingin disampaikan pengarang pada pembaca. Anak sekalian, yang terakhir kita akan bahas mengenai unsur ekstrinsik. Apa itu unsur ekstrinsik? Kalau tadi intrinsik adalah membangun dari dalam, kalau ekstrinsik adalah sebuah unsur yang membangun karya sastra dari luar. Maksudnya apa? Berkaitan dengan karya dan pengarangnya. Pengarang itu dari latar belakang mana? Sosial budayanya bagaimana? Pendidikannya bagaimana? Lah inilah yang menentukan bagaimana sebuah karya itu bisa kita nikmati. Jadi latar belakang pengarang itu memiliki pengaruh dari karya yang dimunculkan.
Ketika ada pengarang yang asalnya dari Jawa, maka budaya Jawa, sosial dari Jawa akan lebih banyak mempengaruhi karyanya. Ketika orangnya dari Sumatera, dari Kalimantan, maka karya-karyanya akan berpengaruh sesuai dengan latar belakang dari si pengarang. Inilah yang dinamakan dengan unsur ekstrinsik. Anak sekalian, itulah bagaimana kita mengenal terkait dengan teks cerita pendek. Terkait dengan kaidah kebahasaan, kita akan lihat pada video pembelajaran berikutnya. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.